Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, terdapat penggalan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu, diperlukan tafsir agar kandungan Al-Quran dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabrina Ikhdan Laila Salsabila dengan NIM 2410606003, mahasiswa program studi teknik industri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Al-Quran pada era Tabi'in. Hadirin sekalian, Tabi'in adalah generasi yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi bertemu dengan para sahabat. Mereka merupakan generasi penerus yang menerima ilmu dari para sahabat dan kemudian mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Karena itulah Tabi'in memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menyebarkan pemahaman Al-Quran setelah masa sahabat berakhir. Hadirin sekalian, seseorang yang disebut Tabi'in apabila pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi, perbedaan antara sahabat dan Tabi'in tidak ditentukan oleh kapan seseorang hidup, melainkan ditentukan oleh siapa yang pernah menemuinya. Apabila pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka ia termasuk sahabat. Sedangkan apabila hanya bertemu dengan sahabat, maka ia termasuk Tabi'in. Meskipun memiliki kedudukan yang mulia dalam sejarah Islam, derajat Tabi'in tetap berada di bawah para sahabat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa generasi terbaik adalah generasi sahabat, kemudian generasi Tabi'in, dan setelah itu generasi Tabi'ut Tabi'in. Hadirin yang berbahagia, pada masa Tabi'in, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat dibandingkan masa sahabat. Pada masa sahabat, belum semua ayat Al-Quran ditafsirkan secara lengkap. Nah, hal ini menjelaskan karena para sahabat masih dekat dengan masa kenabian, sehingga ketika terdapat persoalan, mereka dapat langsung memperoleh penjelasan dari Nabi Muhammad atau dari sahabat lain yang memahami suatu ayat. Namun, ketika memasuki masa Tabi'in, kebutuhan akan penafsiran Al-Quran semakin besar. Akibatnya, hampir seluruh ayat Al-Quran mulai memiliki penafsiran. Penjelasan yang diberikan juga menjadi lebih rinci dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pada masa sahabat perbedaan pendapat dalam tafsir relatif sedikit, sedangkan pada masa Tabi'in mulai muncul berbagai perbedaan pemahaman. Hal ini terjadi karena Islam telah menyebarkan ke berbagai wilayah dan para ulama hidup dalam kondisi sosial serta budaya yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan tersebut kemudian memengaruhi cara mereka memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, perkembangan penting lainnya adalah lahirnya berbagai madrasah tafsir setelah para sahabat menyebar ke wilayah seperti Kufah, Basrah, Mesir, dan Yaman. Mereka menjelaskan Al-Quran kepada murid-muridnya. Dari sinilah muncul kelompok-kelompok keilmuan yang kemudian berkembang menjadi madrasah tafsir dengan karakteristiknya masing-masing. Tidak hanya itu, jika sebelumnya tafsir lebih banyak disampaikan melalui hafalan dan lisan, pada masa Tabi'in tafsir mulai dibukukan secara
lebih sistematis. Inilah yang menjadi salah satu dasar berkembangnya ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Hadirin sekalian, dalam perkembangan tafsir dikenal dua pendekatan utama. Nah, yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, yang berarti tafsir yang bersumber dari riwayat Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in. Tafsir jenis ini dianggap paling otoratif karena memiliki landasan riwayat yang jelas. Yang kedua adalah tafsir birro'i, yang dimana tafsir ini menggunakan ijtihad, logika, dan penalaran untuk memahami kandungan Al-Quran. Meskipun berkembang lebih luas pada era tabi'in, tafsir birro'i ini memiliki peran penting sebagai pelengkap untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual. Namun demikian, dalam hierarki penafsiran, tafsir bil ma'thur tetap ditempatkan sebagai rujukan utama karena bersumber langsung dari generasi-generasi awal Islam yang lebih dekat dengan masa turunnya wahyu. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu fenomena yang juga muncul pada masa tabi'in adalah penggunaan Israiliyat yang berada dalam tafsir. Israiliyat merupakan kisah atau riwayat yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang digunakan untuk melengkapi penjelasan suatu ayat Al-Quran. Penggunaan Israiliyat pada masa sahabat masih sangat minim, tetapi pada masa tabi'in mulai banyak menggunakan atau mulai banyak yang digunakan. Meskipun demikian, para ulama tidak menerima seluruh riwayat tersebut secara mutlak. Mereka juga tidak langsung menolaknya. Oleh karena itu diperlukan sikap kritis dalam menyikapi Israiliyat agar tafsir Al-Quran tetap berdasarkan sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami Al-Quran diperlukan metodologi yang kuat dan terstruktur. Penafsiran juga tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang jelas, melainkan harus didukung oleh ilmu dan sumber yang dapat dipercaya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa generasi tabi'in memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu tafsir. Nah, mereka tidak hanya menjaga warisan ilmu dari para sahabat, tetapi juga mengembangkan tafsir menjadi ilmu yang lebih terstruktur, sistematis, dan dapat dipelajari oleh generasi setelahnya. Perkembangan tafsir pada era tabi'in juga menjadi fondasi penting bagi perkembangan Al-Quran. Oleh karena itu, kita dapat meneladani semangat para ulama tabi'in dalam mempelajari, menjaga, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Semoga kita semua dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mempelajari Al-Quran dan memahami maknanya dengan baik sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.